Kompleks makam Sunan Bonang terdiri dari 3 bagian seperti halnya kebudayaan candi di era Majapahit. Area Jobo, Jobo Tengah, dan area Jeroan terdapat berbagai macam bangunan bersejarah dan benda-benda bernilai historis tinggi juga memiliki makna mendalam. Sebut saja umpak penyangga tiang pendopo Paseban ini. Umpak ini terbuat dari fosil tulang ikan pari. Gapura Kelir yang terdapat keramik-keramik kuno secara filosofis berarti penolak bala. Seluruh bangunan pada kompleks ini tidak ada yang beratap genteng ataupun ijuk, tetapi beratap sirap kayu jati. Mustaka kemuncak cungkup makam Sunan Bonang berbahan perunggu yang sangat indah. Kijingnya bermotif padma dan belah rotan, sangat mirip dengan apa yang terdapat pada kaki candi. Nisannya terpahat Surya Majapahit menggugah gairah akan nilai sejarah. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa maksudnya? Sumur tua peninggalan Sunan Bonang yang bagian dasarnya tersusun dari kayu-kayu balok bukan struktur batu menambah rasa penasaran kita. Banyak lagi bangunan-bangunan bersejarah yang membuat kita terpana akan maknanya. Yuk abaikan dulu kedengkian akan budaya ziarah menghakimi para wali yang katanya mencampur adukan budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Sejenak kita berpikir dengan bijak, meminum kopi, membuka mata dalam edisi Mitos dan Sejarah. Sejarah Pendopo Rantai Makam Sunan Bonang. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sejarah keramik Eropa pada Gapura Paduraksa atau Gapura Masuk dan Kelir makam Sunan Bonang. Tak hanya itu, kita juga telah membaca tulisan dan makna di masing-masing keramik kuno tersebut. Bagi Anda yang belum menonton videonya, silahkan klik link di pojok atas atau pada kolom deskripsi bawah video. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangunan pendopo rantai di makam Sunan Bonang. Menurut pendapat beberapa ahli, pendopo dalam konsep arsitektur tradisional Jawa lebih dikenal sebagai salah satu bangunan yang terletak di depan bangunan inti rumah, bersifat bangunan profan dan biasa digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara tuan rumah dengan masyarakat sekitar dalam berbagai bentuk. Begitu juga pendopo rantai. Bangunan ini adalah tempat Paseban yang merupakan tempat pertemuan santri pada zaman wali. 2 bangunan pendopo yang terdapat di kompleks makam Sunan Bonang terletak di halaman 2 yang merupakan halaman semi-sakral. Pendopo ini memiliki ragam hias yang diukirkan langsung pada tiang penopangnya. Ragam hias tersebut berupa hiasan kombinasi geometris, tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk mitologi, dan hiasan berbentuk bangunan. Kondisi pendopo rantai saat ini telah banyak mengalami perubahan, sehingga fungsi dan maknanya ikut mengalami perubahan. Dahulu, bangunan pendopo rantai sebenarnya merupakan pembatas, yakni pembatas area umum dan area inti atau area sakral. 2 bangunan pendopo rantai sebenarnya memiliki bentuk yang sama, yaitu bangunan kayu terbuka berukuran 3 meter persegi, beratap tajuk, memiliki 8 tiang penopang, dan tidak memiliki pagar. Kemudian pada perkembangan selanjutnya ditambahkan tiang penopang tengah yang disebut tiang Kalpataru dan kayu sengkalan yang belum diketahui asal-usulnya.
Kedua bangunan pendopo rantai berdasarkan letak, bentuk, dan ragam hiasnya cenderung lebih memiliki fungsi simbolis. Bangunan pendopo rantai berdasarkan letak, bentuk, dan ragam hiasnya merupakan simbol batas antara halaman profan dengan halaman sakral dan simbol status sosial seseorang yang diperbolehkan untuk menempati pendopo rantai dan memasuki halaman utama kompleks makam. Jadi, konon dahulu tidak sembarang orang dapat singgah dan menempati di pendopo rantai ini. Di bawah pendopo rantai inilah terdapat peninggalan benda-benda bersejarah seperti tempayan, yoni, pipisan, watu dakon, watu lumpang, dan peti batu. Berbagai artefak lainnya juga disimpan di sini, seperti bekas umpak, batu nisan, dan benda-benda bersejarah yang telah rusak termakan usia. Di kompleks makam Sunan Bonang memang memiliki beberapa pendopo, di antaranya 1. Pendopo Paseban, 2. Pendopo Rantai, 3. Pendopo Tajuk. Pendopo Paseban. Pendopo Paseban terletak di halaman pertama atau biasa disebut halaman Jobo. Terdiri dari 2 bangunan di sebelah barat dan timur. Pendopo ini dahulu berfungsi sebagai pisowanan, tempat sowan atau tempat menghadap seorang tamu kepada tuan rumah. Bangunan ini terdiri dari 4 tiang soko. Umpak tiang ini terbuat dari fosil tulang ikan pari. Di masa sekarang beralih fungsi sebagai tempat istirahat para peziarah dan telah dipugar karena termakan usia. Dilansir dari Radar Bonang, 2 pendopo di kompleks situs makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur terakhir dipugar pada 17 Juli 2013. Pemugaran tersebut berlangsung selama sekitar 3 pekan. Dalam pemugaran tersebut, sejumlah bagian bangunan, salah satunya sirap atau atap kayunya diganti. Sebelumnya, umpak atau penyangga tiang bangunan bersejarah tersebut dipugar pada 1990. Bangunan berukuran 6 x 4 meter tersebut hanya berupa atap bersirap kayu jati yang ditopang dengan 4 pilar kayu. Bangunan ini tidak berdinding dan hanya berlantai plester. Pendopo Rantai. Pendopo Rantai terletak di halaman kedua atau biasa disebut Jobo Tengah setelah bangunan Masjid Astana. Masjid Astana merupakan embrio dari surau Sunan Bonang yang dipugar tahun 1921. Pendopo Tajuk. Pendopo Tajuk ini berada di timur dari posisi Kelir. Berfungsi sebagai tempat bertawasul dan beristirahat. Bangunan beratap sirap kayu jati dan berdinding tembok. Kompleks makam Sunan Bonang memang terdiri dari 3 bagian, yakni halaman pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing bagian memiliki pembatas berupa gapura. Struktur bagian semacam ini merupakan pengaruh kebudayaan sebelumnya, yakni di masa Candi Hindu-Buddha. Pada masa itu memang candi pada umumnya terdiri dari 3 bagian, dan di bagian ketiga inilah merupakan bagian inti. Secara garis besar, 3 bagian ini mengandung makna
Halaman pertama disebut Njobo, merupakan area terluar sebagai penerimaan tamu. Halaman kedua disebut Njobo Tengah, merupakan tempat menata niat, tempat mensucikan diri, dan tempat sholat. Mengingat di area Njobo Tengah ini terdapat Masjid Astana, tempat wudhu, pendopo rantai, dan pos jaga. Halaman ketiga disebut Jeroan, merupakan tempat bertafakur dan berdoa. Di halaman ketiga inilah terdapat bangunan-bangunan seperti Cungkup Makam Sunan Bonang, tembok kelir yang terdapat keramik-keramik kuno berinskripsi Arab. Sebagian berpendapat kelir ini berarti penolak bala. Selengkapnya tentang kelir dan keramik kuno ini Anda bisa menonton pada video kami sebelumnya. Pendopo Tajuk, bangunan Gapura Timur, pos jaga keamanan, dan sumur tua peninggalan Sunan Bonang. Setelah kita teliti dan melakukan pengamatan secara detail pada kompleks situs makam Sunan Bonang, ternyata struktur bagian-bagiannya bernilai historis dan berfilosofis tinggi. Cungkup makam Sunan Bonang terbuat dari bahan kayu baik dinding, tiang, dan balok kuda-kudanya. Bentuk bangunannya sinom beratap sirap kayu jati, dibangun pada areal yang luas dan tinggi dengan tangga batu berhiaskan Padma. Pada bingkai kayu jati terdapat tulisan Jawa yang berbunyi Janmo Wyahono Kayuning Sawit Jagat. Artinya manusia hakikat sebuah pohon. Bermakna Candra Sengkala tahun 1611 atau 1687 Masehi. Pada bagian puncak cungkup berhiaskan mustoko atau kemuncak, berbahan perunggu yang sangat indah. Di dalam cungkup inilah terdapat kijing makam Sunan Bonang berbahan batu berbentuk pelipit seperti yang biasa terdapat pada kaki candi. Kijing ini terdapat ukiran bermotif Padma dan belah rotan. Sedangkan pada nisannya terdapat pahatan berbentuk sinar matahari atau Suryo Binolong Mojopahit. Perjalanan mengulas benda-benda bersejarah, menyelami makna religius di kompleks makam Sunan Bonang telah kita lalui. Banyak pelajaran yang mesti kita petik. Nilai filosofis dan akulturasi budaya peralihan antara era Hindu-Buddha Majapahit dengan Islam, namun terjaga batas akidahnya, membuktikan bahwa para wali dan ulama telah selesai dalam hal membedakan mana itu budaya dan mana itu agama. Keduanya berdampingan dengan indah. Masih banyak lagi ulasan-ulasan kami tentang asal-usul, sejarah, hingga tempat menarik dan hal unik lainnya di berbagai tempat. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jika terdapat koreksi, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Sampai jumpa.